Halo, selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Hari ini, di kesempatan hari ini teman-teman, ngomong-ngomong, kita lagi ada di Gunung Bunder nih teman-teman. Habis ngetes si ZX25R menggunakan parts-parts baru teman-teman. Sebenarnya ada parts yang udah diulas juga. Nah, di sini kita mau menyimpulkan bahwasannya ZX25R ini kalau digunakan di area pegunungan, nikmatnya itu pakai set apa sih? Nah, tapi lepas dari itu nanti akan gue ceritain detailnya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan informasi tentang ZX25R yang bagaimana enaknya di pegunungan, ikutin terus videonya sampai habis. Oke teman-teman Riox TV, jadi kita punya 5 poin penting dimana kalau misalkan kalian mau setup motor ini atau apa aja sih persiapannya. Ada yang tinggal di pegunungan, daerah pegunungan, ada juga yang mau ke area pegunungan atau yang akan nantinya sering digunakan ke area pegunungan. Dalam tanda kutip, itu area yang sering nanjak ya teman-teman ya, yang sering nanjak dan itu butuh banget tenaga dan performance yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama. Apa sih penunjang kenikmatan untuk melewati area pegunungan? Yang pertama adalah Riox TV tidak mengganti header. Riox TV masih menggunakan header standar yang diedit menggunakan silincer racing, teman-teman. Jadi, sementara waktu ini kita pakai silincernya atau knalpotnya C0. Biasanya kan kita pakainya kurs, tapi kita lagi coba nih C0 performance-nya kayak gimana sih? Tapi alhamdulillah performance-nya bagus. Dan sebelumnya kita itu sering banget dengar cerita dari teman-teman yang custom header. Mereka itu rata-rata motornya ngempos. Ya, kenapa sih bang kok bisa ngempos? Ya, yang pertama mungkin karena diameternya terlalu besar. Yang kedua mungkin material yang digunakan terlalu material yang tidak sesuai dengan kebutuhan motornya. Dan banyak faktor lainnya. Maka dari itu, Riox TV tetap mempertahankan header standar yang diedit menggunakan knalpot racing atau silincer racing dari C0. Rasanya gimana bang? Rasanya alhamdulillah motor ini dari sisi performance mesin gak ada masalah dan enak banget, nikmat banget teman-teman. Oke teman-teman Riox TV, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua teman-teman. Apa nih penunjang buat enak nih di daerah pegunungan atau sering tanjak-tanjakan? Ya tentu aja dari gear belakang yang sudah kita ganti ke ukuran 50T teman-teman. Bang, berarti kalau misalkan yang 48 atau 49 nggak bisa dong? Bisa teman-teman. Maka dari itu ini adalah konteksnya kita bicara penunjang. Nah jadi ketika kita ganti gear yang 50T ini, memang waktu itu disentul kita sering kehabisan nafas nih motornya. Ngap nih motornya. Tapi ketika kita gunakan ke daerah pegunungan, ini sangat cocok sekali teman-teman untuk kalian mendapatkan akselerasi yang jos. Jadi ketika gearnya ini besar, akselerasi pun sedikit meningkat. Jadi kalian kalau ada tanjakan atau apa, itu bukan masalah yang berat teman-teman. Kalian bisa ngelibas tanjakan-tanjakan tersebut tanpa ada masalah sedikit pun dari kaki-kaki. Gak ada ngeden, gak ada kehabisan gas ataupun segala macam. Ini enak banget dan gua sudah... Ya bisa kalian lihat, kita udah sampai sini dan motor nggak ada masalah sedikit pun. Ini sangat nikmat. Jadi poin kedua adalah gear 50T yang udah kita upgrade. Ngomong-ngomong, untuk rantainya kita tetap pakai rantai standar ya. Jadi kalau udah ganti gear 50T itu, kita nggak perlu ganti rantai lagi teman-teman. Rantai standar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan atau sisi-sisi di gear tersebut. Dengan catatan gear depannya standar ya. Jadi gear depan dan rantai standar, gear belakangnya aja yang kita ganti. Oke teman-teman Riox TV, kita lanjut ke poin yang ketiga. Apa tuh bang? Poin ketiga yaitu masalah ban teman-teman. Tapi ini kembali ke selera teman-teman ya. Kalau misalkan gua belum tabungannya belum cukup bang untuk beli ban, gimana? Nggak bisa ke sana dong? Tetap bisa teman-teman. Jadi hati-hati. Nah sebenarnya yang kita omongin bukan masalah size ban.
Tapi yang kita omongin adalah masalah merek ban. Bagaimana merek itu benar-benar ngereket atau nempel banget di aspal. Jadi kita ngerasa sangat safety dan ngerasa sangat nyaman. Kalian nggak pernah bisa prediksi jalanan itu ada lubang kah, atau becekan kah, dan segala macam. Maka dari itu, kalian perlu performance ban yang benar-benar yahut. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau belum nonton silahkan nonton konten kita yang ganti ban. Kita sempat ganti ban dengan Pirelli Super Corsa SC2. Belakang 180, depan 120. Awalnya, teman-teman pasti meragukan, "Bang, ini tuh kegedean, berat nggak? Bang, ini tuh bannya botak, ulirnya cuma dikit doang. Bahaya nggak tuh kalau hujan-hujan?" Ternyata keraguan kalian itu salah. Sama kayak gue tadinya juga udah ragu banget nih. Wah, gimana nih ya kan? Ketika kita coba, kita udah 2 kali kesini untuk tes performance motor ini. Alhamdulillah ban ini sangat sesuai dengan kebutuhan kita banget teman-teman. Jadi motor ini sangat nyaman dari sisi kaki-kaki. Ya, tapi kalau misalkan budgetnya masih kurang untuk beli ban, sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalian tetap hati-hati. Maksudnya ya nggak usah maksudnya gas full dan segala macam. Tetap enjoy dan tenang aja pakainya, karena apa? Ban yang disematkan oleh Kawasaki di ZX25R ini sebenarnya udah bagus teman-teman. Jadi untuk poin ketiga adalah ban, tapi itu kembali ke selera teman-teman dan kembali ke tabungan teman-teman. Jangan terlalu dipaksain, karena ya bannya juga udah bagus kok sebenarnya, cuma harus hati-hati sedikit. Oke teman-teman Reaksi V, sekarang kita lanjut ke poin keempat teman-teman. Apalagi sih Bang penunjang untuk kita, iya bisa dibilang nyaman untuk naik-naik ke puncak Bang nih, atau ke daerah pegunungan. Tentunya footstep underbone dari Katsumoto. Bang, kenapa harus Katsumoto? Kenapa nggak WR3? Kenapa nggak bracket? Boleh teman-teman, semua tergantung selera sama tabungan teman-teman. Gimana nih? Karena kalau di Katsumoto, seperti yang udah kalian lihat, Katsumoto memberikan banyak banget opsi sehingga kalian bisa menyesuaikan posisi riding kalian. Jadi kaki kalian ini nggak pegel. Ya kita nggak boleh pungkiri dong, namanya motorsport itu pasti identik sama pegel kalau misalkan kita jarak jauh. Nah jadi kita pakainya Katsumoto ini supaya bisa dinyamankan banget nih di kaki nih. Jadi gimana caranya nih biar nyaman? Nah jadi sebelum kalian ke berangkat, misalkan mau touring atau yang touring daerah ke puncak-puncak atau apapun itu, ya kalian udah set up dulu nih, udah setting dulu nih gimana nih nyamannya kaki. Dan itu sangat mudah banget, kalian tinggal pindahin aja di opsi-opsi yang udah disediain di Katsumoto tersebut teman-teman. Nah kalau yang bracket gimana Bang? Bracket cuma punya 3 opsi, dan untuk WR3 kayaknya juga punya 3 opsi. Nah kalau di Katsumoto lebih banyak, jadi kalian bisa benar-benar menyesuaikan kebutuhan kalian. Soalnya yang gue tahu, kebutuhan untuk racing itu beda sendiri, kakinya harus lebih tinggi. Buat touring mungkin agak sedikit lebih ke bawah supaya kita nggak terlalu pegel kakinya. Ke rumah pacar, ya agak tengah-tengah teman-teman. Jadi biar meluknya enak, kurang lebih kayak gitu. Tapi gue cowok setia teman-teman, jadi pakai single seater. Jadi itu tadi adalah poin keempat, footstep dengan varian pilihan opsi yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman Reaksi V, sekarang ke poin yang terakhir, poin kelima, yaitu masalah mesin teman-teman. Bagaimana kita harus merawat mesin kita dulu, atau ya manjain mesin kita dengan pilihan oli yang tepat dan air radiator yang tepat. Kalau orang dulu selalu bilangnya gini, udah air radiator itu isi aja pakai air. No teman-teman, karena di teknologi yang sekarang air radiator itu menyematkan anti corrosion. Jadi nggak ada tuh kropos-kropos di dalam mesin ataupun di bagian bidang radiatornya. Jadi teman-teman harus gunakan air radiator sesuai dengan kebutuhannya, yaitu air radiator ya air radiator, bukan air biasa. Dan oli juga kalau bisa diganti dulu supaya ketika kalian touring atau kalian naik ke puncak-puncak ketika membutuhkan performance yang luar biasa, mesin kalian dalam keadaan fresh. Nah, Reaksi V sebelum berangkat sudah melakukan itu dengan ganti oli dan ganti air radiator. Sehingga Reaksi V sampai di atas cuma bertahan 2 bar aja. Nah, bar-bar itu sebagai indikator ya. Jadi kalau paling atas tuh panas banget mesinnya. Alhamdulillah kita dari bawah sampai atas 2-3 bar, 2-3 bar. Sebelum ganti oli itu 3-4, 3-4. Nah, jadi yang punya ZX25R pasti paham. Situasi motor dari Reaksi V ini sangat stabil dan gak panas teman-teman. Jadi kalau bisa
Dari poin 1, 2, 3, 4, yang paling penting adalah poin 5. Percuma motor kalian ganteng, percuma motor kalian hedon kalau mesinnya itu ringsek teman-teman. Jadi utamakan mesin dulu. Kalau punya tabungan, ganti oli dulu yang bagus dan air radiator yang bagus. Itu dia poin kelima. Oke teman-teman Direct CV, jadi udah cukup semua kita share hari ini buat kalian. Semoga informasi ini informatif buat kalian. Diambil poin positifnya dan dibuang poin negatifnya. Jadi kami memberikan informasi seinformatif mungkin untuk benar-benar ya sharing-sharing aja teman-teman. Karena kebetulan kami sudah menguji dan sampai di atas udah 2 kali. Dan motor ini dengan setup yang sekarang benar-benar mumpuni teman-teman. Bang, kalau nggak ada itu semua sandar-sandar aja gimana bang? Nggak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman Direct CV, jadi itu aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Dadah.